Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Balik lagi di Repost Resi Podcast bagian cerita horor. Kok cerita horor sih? Bukan cerita horor. Ini kita review film horor. Udah terlihat dari lampunya yang agak-agak apa dari mukanya? Mukanya sudah cukup horor. Enggak, ini tuh kan temanya nih bulan Oktober tuh temanya hantu-hantu. Halloween. Ya kan Halloween tuh hantu-hantu. Itu istilahnya month of terror gitu kan. Nah, kali ini seperti biasa kita akan nge-review film lagi. Film hantu karena kalau aku scroll itu kayaknya review film hantunya tuh nggak terlalu banyak, ya kan? Belum diupload aja dasar pemalas. Kali ini mau nge-review apa nih Epi ini? Ini film Indonesia kan, jarang-jarang aku mengundang Epi untuk nge-review film Indonesia. Tapi karena ini film Indonesia yang cukup epic menurutku ya. Secara pribadi dan ini sudah ada di Netflix juga. Ini tuh film 2018 yang aku bilang tuh aku nyesel karena waktu itu nggak nonton di bioskop. Aku nonton di bioskop. Iya kan aku bilangnya aku menyesal kalau nggak nonton di bioskop gitu kan. Ini kalau di Netflix tuh judulnya in English ya kan. May the Devil Take You. Kalau misalkan bahasa Indonesianya sebelum iblis menjemput gitu kan. Kok iblisnya gua? Sebelum iblis menjemput. Oke, seperti pertama-tama pekerjaanmu adalah menjelaskan tentang sinopsis. Menjelaskan sinopsisnya dulu. Ini sebelum iblis menjemput ini ceritanya soal apa ya kan? Kalau kita lihat covernya tuh dua aktrisnya tuh udah cukup mengundang para pria-pria di luar sana tuh buat nonton. Siapa aja itu? Ada Pevita Pierce sama Chelsea Islan. Sorry Mbak Chelsea, bukannya aku suka slip tongnya itu kayak bleb gitu, kayak agak susah emang ya kan. Itu jadi dua itu adalah aktris yang cukup kawakan dan cukup banyak penggemar di luar sana. Jadi waktu mereka main di satu frame film horor tuh kayak sebenarnya penasaran, tapi aku nggak tahu kenapa kok nggak nonton waktu itu. Oke, mungkin bisa jelasin dulu Epi secara singkat, padat dan tidak jelas. Biasanya gitu soalnya. Iya kan, tolong. Filmnya itu bercerita tentang ini sebenarnya kita kok kayak film ini ya, kayak uka-uka gitu. Ya emang iya. Temanya kan sesuai dengan Month of Terror kan. Iya, oke, lanjut. Ini ceritanya May the Devil Take You, ya itu bercerita tentang sebuah keluarganya Bapak Lesmana. Nah, Bapak Lesmana itu awalnya hidup susah gitu ya. Hidup gimbil gitu ya. Hidup gimbil, terus dia pengen kayak gimana caranya dengan cara cepat. Iya, ya kan biasanya. Iya, cepat gitu pokoknya tajir. Iya, ini bukan apa sih, bukan spoiler sih, karena emang di awal sudah ceritain kalau bapaknya tuh mujo gitu ya. Mujo itu apa bahasanya? Mujo itu ya istilah apa ya? Kalau mungkin di tempat lain itu ini loh, apa? Pesugihan kan? Pesugihan istilahnya. Jadi Bapak Lesmana ini melakukan pesugihan dan efeknya ya dia kayak mendadak, tapi ya ada negatifnya di sini. Kan waktu itu dia udah nikah, udah punya anak satu, bernama anaknya cewek, namanya Alfie, itu yang diperankan oleh Chelsea Islan, bukan Chesley ya, tolong. Sama Chelsea Islan. Nah, si Chelsea ini melihat dengan mata kepalanya ibunya tuh meninggal dunia lah, gitu kasarnya, yang ada hubungannya dengan gaib-gaib. Gitu. Setelah itu si bapaknya punya istri baru, seorang mantan aktris ya, mantan aktris. Dan itu membuat si Alfinya akhirnya benci sama bapaknya gitu. Akhirnya dia memilih untuk keluar rumah dan hidup menggelandang. Ya gak menggelandang juga sih. Iya, tapi setengah menggelandang kan hitungannya. Menggelandang. Maksudnya dia tuh bertahan hidup dengan ya udah dia sendiri, dia nggak mau, padahal tuh bapaknya kan bisa dibilang pengusaha properti sukses ya kan, tapi dia tuh kayak memilih ya karena kamu ngelantarin aku dan ibu, ya aku nggak bakal ikut di keluargamu gitulah kasarannya gitu. Bapaknya sendiri sudah punya keluarga lagi kan, keluarga baru, punya anak 3 kan, yaitu Maya yang ternyata Maya itu kayaknya anak bawa dari kan? ibunya. Si siapa sih namanya? Laksmi, Ibu Laksmi, si mantan aktris tuh kan. Itu dia punya anak Pevita Pierce. Karena soalnya kalau dari usianya kayaknya itu terlalu ini banget kalau jadi anaknya kandung gitu kan. Terus Maya itu kan Pevita Pierce Pevita itu jadi Maya. Terus ada Ruben situ. Adiknya.
ada adik yang paling kecil sendiri namanya Nara masalah masih masih SD kayaknya ya masih SD kan masih kecil banget cewek gitu. Terus serunya nih apa selain ada 2 bintang kejora ini? Iya, terus filmnya dimulai dari tiba-tiba si bapaknya tuh jatuh sakit dan sakit keras kesannya gitu. Dan si Alfie itu kan gimana pun juga masih anak kandungnya kan, masih ada hak untuk warisan dan lain-lain gitu. Walaupun sebenarnya posisinya sekarang itu si Lesmana itu sudah mulai agak bangkrut sih sebenarnya kan. Keuangannya juga udah mulai gonjang-ganjing. Iya, udah mulai kolaps. Jadi si Laksmi itu berusaha untuk dapetin kayak harta-harta yang tersisa yang di mana entah di mana. Nah, di salah satunya di rumah kayak rumah singgahnya dia di sebuah daerah yang agak muncul gunung gitu ya. Agak muncul gunung gitu. Dan dia manggil Alfie untuk ayolah bapakmu sakit loh ini. Terus temen kita juga di rumah lama yang sebenarnya ada sesuatu kan yang diincar gitu kan. Oke. Terus gitu. Ini apanya menariknya? Ya menarik ini nanti di spoiler nggak sih? Apa sebentar? Menariknya itu ya si Lasmi dan 3 anaknya berjuang untuk mendapatkan harta yang tersisa ya. Nah di rumah lama itu ternyata ada satu ruangan. Satu ruangan itu satu ruangan. Iya, itu sudah di apa? Di trailernya ada ruangan. Ya, ruangan dan ada isinya. Tapi bukan manusia. Apa dong? Monster Inc. jangan ada tiba-tiba ada Mike Skolsky keluar gitu kan enggak kan. Oke. Gitu. Ya itu misterinya di situ. Jadi ini ceritanya garis besarnya sinopsisnya orang memuja istilahnya pesugihan dan ya kan terus pertengkaran rumah tangga, terus perebutan harta seperti biasa. Nah, ini terus istilahnya mencari harta lain yang ada di rumah itu kan. Istilahnya bagaimana bisa survive itu gimana di istilahnya survive tapi cara instan. Mie aja masih masak ya kan. Ini duit tiba-tiba nggak mungkin kan ya kan. Ini aja YouTube ini nggak instan, tiba-tiba yang nonton masih 1, 2 gitu kan, sedih banget. Nggak apa-apa loh. Ini kan untuk kesenangan pribadi kita kan, biar nggak stres di kala pandemik ini. Soalnya kan Atta Halilintar pun juga pernah dalam posisi yang sama kan, nge-upload 1-2 video, terus yang nonton juga 1-2, pasti pernah ada. Di titik itu nggak mungkin tiba-tiba langsung 10 juta subscriber tuh kecuali nggak boleh julid. Nggak ya udah. Oke, stop di situ sinopsisnya. Terus ini kita ngomongin pemainnya ini sudah lumayan banyak aktor-aktor kawakan kan. Laksminya tuh siapa sih ibunya ini? Itu biasanya main di Yono Kasino Indro. Mungkin ada yang familiar dengan Karina Ibu Karina. Terus namanya si Lesmananya itu juga itu juga terkenal banget. Mungkin kalau yang kita tahun 90-an mungkin taunya ya Pevita Pierce sama Chelsea Islan ya kan. Ilsan ganti lagi. Ilsan itu salah satu kota yang ada di Korea. Ganti lagi namanya. Terus ini aktor pemain-pemainnya yang paling Epi suka dari film ini tuh siapa sih? Pemain yang mungkin yang bikin film ini makin greget gitu loh. Menurutku si Alfie yang diperanin sama Chelsea itu menarik tokohnya karena bener-bener dia bener-bener survive sampai kan di awal-awal sini tuh ada dia nyopet orang kan, nyopet orang demi sesuap nasi gitu ya. Bener-bener kayak aku tuh gak rebel, gue udah gak peduli sama keluarga gue gitu. Gue bertahan hidup sendiri, bodo amat gitu. Kayak gitu, keren banget sih. Apalagi ya dia pemeran utamanya guys, tolong. Iya, kalau aku sih juga si Alfie terus sama si Ruben, si adik tirinya itu. Bukan karena si Ruben ganteng, bukan. Karena memang dia di situ yang paling istilahnya paling menengahin, istilahnya kayak udahlah kita tuh nggak usah ribut masalah harta dulu, ayo kita selesaikan urusan kita yang di basement itu, yang membuat ayah kita tuh jadi kayak sekarang ini yang sakit keras, terus itu kan kayak kulitnya tuh kan kayak orang sakit gitu kan, kayak apa sih, kayak koreng gitulah pokoknya tuh nggak kelihatan kayak orang sakit wajar pada umumnya memang ya kan. Terus Alfinya tuh juga kayak ngerasa ini kayaknya bokap gue nih kayaknya sakitnya bukan sakit yang sakit secara bisa dijelasin medis deh. Dan itu Ruben tuh juga cukup bantu ya, walaupun akhirnya ya begitulah. Tapi kan istilahnya dia membantu si Alfinya ini buat istilahnya buat mencari gimana jalan keluarnya ini agar keluarganya. Justru karena Alfi kan benci sama ayahnya ya. Dia tuh lebih kepada gini loh.
walaupun dia aku benci bapakku lah kasarnya gitu ya, tapi dia kan keuangan juga sulit. Iya, benar. Jadi motivasi utamanya Alfi sih bukan ke bapaknya, yang nggak peduli bapak gua gitu. Yang penting kayak, ada duit. Kayak money oriented ya emang. Iya, bahkan ibunya si Laksmi juga money oriented kan. Iya, jadi tujuan ke situ sebenarnya buat gresek duit gitu rasanya gitu ya. Bahasa Jawanya begitu ya. Oke, terus habis itu scene favorit seperti biasa. Scene favorit di sini cukup banyak ya kan. Menurut aku. Epi dulu deh. Kayaknya sama deh. Enggak. Awalnya kan waktu kamu bilang kan ini film kayak Evil Dead kan, sejenis Evil Dead. Kalau aku bilang film ini emang mirip, konsep itu mirip banget sama Evil Dead. Bukan kita bilang ini menjiplak atau bagaimana, enggak ya. Maksudnya kan emang genre film horor itu kan template-nya sebagian besar ya sama ya, template-nya ya kayak ada hantu, mungkin ada kayak sekte, pesugihan, devil, terus habis itu kesurupan kayak gitu-gitu tuh hampir sama. Terus apa nih yang buat mirip sama Evil Dead? Dari ekspresi make up-nya juga. Iya kan? Iya. Ketika yang kalau aku sih lupa sih yang Evil Dead itu mbaknya namanya siapa, lupa ya, pemain utamanya yang rambutnya pendek. Gua kebanyakan ketawa kebetulan. Iya, tolong ya Resi waktu nonton Evil Dead itu banyak ketawanya, terutama pas aku udah spoiler ya, ada pemain namanya Eddie di situ, yang nggak mati-mati, dan itu ketawa, dia nggak mati-mati. Ya Tuhan, kayak ini dia berdarah. Back to pengabdi setan, salah ini si siapa nih? Sebelum iblis menjemput, ya kan? Iblis menjemput di mana ini kebetulan? Lupa menjemputnya di mana. Jadi itu make up-nya itu mirip banget antara ibunya waktu kesurupan, si Laksmi kesurupan, sama mbaknya yang di Evil Dead yang pas dia di bawah tangga yang itu mirip banget. Terus juga konsepnya juga hampir sama kan, di basement di basement ada something di basement gitu. Bedanya kalau yang versi ini pintunya begini, kalau itu versinya pintunya di bawah gitu kan, bukan di ini. Karena rumahnya di rumah kabin gitu kan. Di rumah kabin. Nah, bentuk juga kabin kan juga, rumahnya model kabin kayu-kayu itu kan juga mirip-mirip juga sih gitu. Terus scene favorit apa tuh? Ya waktu ibunya naik, ya sama kan aku bilang, ibunya naik ke atas ke atas pojokan gitu, itu kan serem banget. Okay. Bagus kok, efeknya tuh bagus. Efeknya kok bagus ya kan. Bagus banget. Terus habis itu mungkin yang aku pikir sama, dan kayak beberapa film kerasukan pada umumnya selalu kayak ya tiba-tiba muntah sesuatu yang hitam, terus kayak mukanya kayak bengep, terus kayak biru-biru, terus kayak gimana, itu kayaknya menurutku template film horor kesurupan yang sudah istilahnya sudah baku lah istilahnya kayak gitu. Tapi bagus ini tuh, seriusan make up-nya tuh bagus, efeknya juga, efek darah-darahnya aku suka. Besinnya tuh sebenarnya selain ibunya yang ngerangkak itu adalah waktu di hutan, waktu nyari ibunya di hutan. Iya. Ya kan. Yang Pevita terpaksa untuk iya, itu tuh ini tuh aku suka saat pemainnya tuh totalitas gitu loh. Maksudnya dari awal tuh si Mbak siapa itu Chelsea Islannya itu sendiri, itu tuh udah dandanannya tuh kayak swag gitu kan. Maksudnya yang enggak ala-ala sinetron yang dia make upan gitu, enggak, bener-bener kayak natural gitu. Polosan. Terus polosan, Pevitanya juga iya, dan semakin lama kelihatan bengep gitu. Semakin istilahnya tuh bener-bener sepanjang film tuh kan bisa lihat perubahan karakter orangnya ini gitu kan. Sama kayak film Kuntilanak waktu itu, Mbak Julia Estelle tuh dari yang cantik sampai bengep itu istilahnya tuh kayak bukan Kuntilanak, mungkin Rumah Dara kamu maksudnya. Enggak, Kuntilanak, yang Kuntilanak itu kan Julia Estelle yang pertama, yang nyanyi Lengser itu kan. Itu tuh kan Mbak Julia Estelle itu menurutku tuh itu kebangkitan film Julia Estelle tuh siapa? Adanya Julia Estelle, tanggamu itu. Bukan, sorry tuh kan. Maaf Mbak Julia. Itu kan Mbak Julia. Adanya Raja Julian. Jangan. Ya itu tadi, selain yang merangkak-merangkak, terus itu efek-efek yang waktu di hutan nyari-nyari itu, sama yang adegan endingnya di basement. Itu Iya, paham. Efek bakar darah bengepnya waktu itu tuh ada temen aku yang bilang istilahnya, aduh Bu, aku nggak kuat lihat film ini. Jadi dia cowok nonton ini emang tertarik awalnya sama pemainnya Pevita samanya Chelsea kan, tapi ternyata dia nggak ekspektasi bahwa filmnya bakal, menurut dia ini segor itu. Menurutku tapi kayak ya ini belum terlalu berdarah-darah sebenarnya. Buat kalian penggemar film thriller,
mungkin kayak lihat film ini tuh ya sebenarnya cukup memuaskan ya kan, maksudnya kayak efeknya bagus, ceritanya juga relate, kita ngerti lah pesugihan tuh gimana, emang kayak gitu kan, apa konsekuensi yang harus didapat kayak gitu. Jadinya menurutku epic lah. Mungkin ada basin lain nggak cuma merakak-rakak doang waktu yang dia naik-naik palu-palu tuh kayaknya. Oh ya, itu juga. Mas kamu seneng tuh. Ya, seneng kayak begini. Ya gitu, Mas seneng. Oke, ya enggak juga sih sebenarnya. Terus ini selain itu apa lagi ya? Oh, hikmah terakhir selalu. Belum. Scene yang less favorite dulu boleh lah. Apa? Less favorite ya nggak tahu. Ini yang ibunya. Oh ya. Efek cijinya. Iya, ada efek cijinya. Mohon maaf. Itu tuh efek waktu ibunya si Chelsea itu jatuh kan, itu kalau nggak salah jatuh dari jadi gedung kan, itu efeknya kayak gitu, kayak video klip zaman tahun 80-an itu gitu. Buat film tahun 2018 mungkin ya nggak tahu kenapa sayang banget gitu loh, padahal yang lain-lainnya tuh udah oke gitu kan, cuma menurutku tuh cuma kurang di situ aja sih. Tapi buat tema Halloween kali ini kalau kalian mau nonton, apalagi sekarang udah ada yang jilid 2, jadi sebelum iblis menjemput ayat apa jilid gitu, jadi yang kedua ini, tapi belum ada di Netflix, jadi adanya di sebelahnya. Nanti kita bakal review juga, tapi harus nonton dulu gitu. Kalau aku last favorite-nya ada 2 sih. Apa? Yang pertama, seperti biasa template film horor tuh selalu agak bodoh ya. Ya harus diakui. Yaitu ketika adanya tidur tuh mesti ditinggal. Tinggal sendiri masalahnya. Iya, selalu. Buset, ini rumah kosong, ya udah lama nggak ada orang. Pertama tuh itu, sama kalau misalkan kalau ada suara disamperin. Ah iya. Ya udah, tapi kalau nggak gitu nggak jadi film, Mbak, kebetulan. Tapi kan yang template yang selalu ada tuh mesti ada anak kecil yang misalnya ada tokoh anak kecil ya. Anak kecil tuh mesti tidur terus tinggal sendiri. Okay. Tolong, jangan gitu ya. Mungkin tuh karena ini untuk menaikkan simpati. Biasanya kan kalau anak kecil yang terganggu tuh kan orang tuh kan kayak empatinya tuh kayak jangan, kasihan masih anak-anak kayak gitu. Tuh mungkin yang membangun itu semua. Iya, benar. Terus sama satu lagi kan aku bilang lagi 2. Yang satu lagi tuh yang ini kan ada adegan si pacarnya Ruben itu. Oh iya, ada pacarnya Ruben datang. Itu lu datang cuma buat begituin doang. Ada kayak sia-sia deh itu. Ya kan, tapi dia udah berusaha, Mbak. Iya, dia tuh kayak toko yang punten, mati gitu. Punten seluruh, mati gitu. Iya, oke. Ya itu tuh 2 scene yang agak ngapain sini ada gitu. Baiklah. Terus habis itu yang belum terakhir, 2 terakhir, hikmah yang diambil. Kita buat cepat. Jangan ikut pesugihan lah. Yang halal-halal aja, yang kan Resi pernah bilang kan, yang halal aja susah dicari. Jalan lurus saja susah, lu mau berbelok-belok begitu kan. Gitu. Ya, kayak benar-benar itu tuh main hidayah, main poin yang ada di film ini tuh jangan mencari sesuatu dengan instan. Segala sesuatu yang instan, istilahnya kalau kayak instan tuh pasti, dan apalagi dengan instan tuh sebagian besar caranya tidak baik emang, karena sesuatu yang baik tuh butuh proses dan nggak langsung bim kan. Kecuali lu anak sultan tiba-tiba aku pengen mobil tintin ini besok ada, itu beda cerita. Itu pun juga nggak semudah itu kan. Pasti orang tuanya juga ada perjuangan. Iya, orang tuanya yang merintis jadi sultan itu. Tapi kalau anaknya mah tiba-tiba ya udah mungkin besok dapat. Tapi sesuatu yang instan itu tadi, ini filmnya kayak ngajarin jangan tinggalin keluarga pertama untuk mengejar sesuatu yang kayak nggak jelas gitu. Terus habis itu jangan jadikan alasan kalau aku hidup susah, aku harus kaya biar keluargaku seneng gitu kan. Si Bapak Lesmana nih kayaknya kan sebenarnya nggak pengen istrinya sama anaknya susah kan. Kan terbukti dia sebenarnya tidak ingin anaknya untuk ditumbalkan, ya kan? Itu nanti itu jangan spoiler sih, dia tuh nggak ingin anaknya ditumbalkan. Dia sayang banget sama si Alfi ini kan. Jadinya tuh istilahnya janganlah kayak gitu kan. Selalu kalau kita bermain dengan iblis, terus syaitan, itu pasti ada konsekuensi yang langsung bisa kau dapatkan gitu ya. Selain setelah after death, setelah kematian ada, sebelumnya tuh juga proses menuju situ tuh juga pasti ada begitu. Nilainya 1 sampai 5. 4. Oke. Kalau aku bisa bilang ya sebenarnya
tiga koma lima. Gede banget, sumpah tumben. Biasanya kita kalau ngasih nilai tuh 4,5. Sebenarnya sih waktu aku di IG ku itu aku ngasih ini tuh ratingnya 4 kalau nggak salah. 4 apa 5 gitu kayak. Berarti ya ingetku 4 deh, 4. Ya udah aku bakal 4. Tapi tuh sayangnya pas aku mikir-mikir tuh nanti aku mau lihat yang keduanya juga. Jadi nanti kalau duanya ini relate, biasanya sesuatu film yang sequel sequelnya tuh kayak nggak terlalu kayak kadang-kadang dipaksakan ada gitu loh. Sebenarnya cukup di satu tapi ternyata harus dipaksakan ada tuh jadi ceritanya makin cutu, agak-agak aneh. Dipaksakan ada karena animo masyarakat tinggi. Masih ada. Jadinya si Epi 4, aku juga 4. Oke, jadi ini nggak ditanya alasannya apa gitu, Mbak. Nggak apa-apa. Kamu apa alasannya? Alasanku 4 karena template-nya udah banyak banget kayak gini. Kayaknya tidak surprise gitu kan. Iya, udah nggak surprise lagi. Bahkan plot twist di belakangnya juga udah nggak yang surprise. Emang efeknya bagus banget. Tapi dari kayak sudah ada Evil Dead, sudah ada kayak gitu ya kan. Terus tema-tema pesugihan kan juga bukan 1-2, banyak banget kan. Yang kayak mungkinnya sebelum-sebelumnya kan aku tuh sukanya kafir sih. Itu juga tipe kafir juga, itu kan? pesugihan juga. Daripada sebenarnya pengabdi setan tuh aku juga suka, ceritanya bagus, tapi untuk beberapa part tuh aku lebih suka kafir. Itu sekte ya. Sekte. Kalau pengabdi setan kan kayak lebih ke sekte kan, sebenarnya tidak ada jadi tumbalkan tapi lebih ke sekte gitu kan. Tapi temanya kan juga kurang lebih sama tentang mujo-mujo mujo-mujo puja kerang ajaib gitu kan. Oke, sekian dari kita buat nextnya mungkin bulan Oktober ini karena bulan of terror, jadinya mungkin aku bakal sering upload film atau podcast tentang horor, hantu, sesuatu yang creepy untuk mendukung bulan ini. Jadi ya jangan lupa buat share, komen, like, subscribe, terus jangan lupa buat nyalain tombol notifikasinya. Terus kita masih butuh saran gitu kan. Itu nanti kalau mungkin kalian lihat kalau aku sendirian tuh biasanya aku lebih blub gitu. Kalau misalkan seriusan aku kayak enggak. Iya, tapi maksudnya tuh lebih belibet kalau aku sendirian. Kalau pas ada temannya tuh kayak aku bisa bergerak cepat gitu. Oke. Tetap salah-salah. Iya, tetap salah-salah. Oke, terus buat kalian yang mau nonton ini sama anak-anak, aku nggak saranin karena ini cukup banyak adegan kekerasan berdarah-darah. Jadi mungkin kalau kalian habis nonton di Netflix kalian, kalau misalkan anak atau adik kalian mau nonton bisa dihapus dulu, terus habis itu historinya atau bisa di mode anak-anak aja biar aman gitu kan. Kalau mau nonton dipaksain nonton ya didampingin aja dan pastikan mereka tetap bisa tidur setelah nonton ya kan. Nggak bisa kayaknya. Oke, sekian dari kita berdua. Tapi mau ada yang ngomongin? Udah sekian ya karena udah setengah jam kayaknya. Oke, makasih semua udah mau nonton sampai habis dan buang-buang kuota dan wifi kalian. Oke, bye bye.